Hello everyone, para pendengar setia Faith, Hope, and Love Radio. Dimanapun kalian berada, apa kabar nih semua? Pastinya semua dalam keadaan yang baik ya. hari ini Faith, Hope, and Love Radio kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya yang selalu kita nanti-nantikan adalah kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita pastinya. So, don't waste our time, gak perlu berlama-lama lagi. Kita akan putarkan sebuah lagu dan yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Let's sing together. Hai, wah semuanya udah semangat ya untuk memuji nama Tuhan? Yes. Coba yang semangat angkat tangannya. Wah keren banget. Yuk sama-sama kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan kita ya. Tuhan ini setiap kami, pujian kami mau naikkan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yang semangat tepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan ya. Mau katakan amin? Amin. Lebih keras lagi katakan amin. Keren semuanya. Jangan lupa ya, ikutin gerakan kakak, oke? Bisa ya? Sama-sama bilang. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Keren, lebih keras lagi nyanyinya. In troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Sama-sama loncat ya. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Keren, angkat tangannya dua-duanya. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could. Mana suaranya lebih keras? You're the only one. Bagus. You're the only one that I could live for. Dari awal lagi ya. You were always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Keren. Gila lagi. You will never ever change. Yesterday, today the same. Forever till forever needs no end. Sama-sama loncat lagi. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, angkat tanganmu. Live it all for you. Ikutin gerakan kakak-kakak, oke? You are the way, the truth. We live by faith, not by sight. For you, we're living up for you. You are the way, oh you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living up for you. One more time, you are the way, oh you are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living up for you. Loncat yang tinggi. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yang bersuka cita yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bilang wuuu. Wow, so good adik-adik semua, keren banget. Yuk saat ini kita mau sama-sama nyembah Tuhan ya. Kita mau datang sama Tuhan, bawa penyembahan yang terbaik. Yang mau katakan yes. Wow, so good. Yuk tutup matamu. Kita mau datang sungguh-sungguh, gak ada lagi yang main-main nih adik-adik. Yuk kita mau sama bilang Tuhan, kami menyembahmu. Yuk sambil angkat tanganmu adik-adik kan. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan Yesus. Adik-adik sama-sama angkat pujian ini ya. Katakan sungguh-sungguh. The sun comes up
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Sambil angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Dari awal katakan the sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen when the evening comes. Angkat tanganmu adik-adik. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Ini penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan yang hidup. Kami datang Tuhan. Kami datang untuk berjumpa sambil angkat tanganmu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I worship you, Lord. I worship your holy name. I worship your holy name. Yuk kasih puji-pujian yang terbaik dan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak untuk terima pujian kami, penyembahan kami. Kami mau dengar firman-Mu saat ini Tuhan. Ajar setiap kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom Kids, kembali lagi di Faith, Hope, and Love Radio bersama Kak Ivan. Apa kabar nih semuanya? Udah masuk bulan yang baru lagi ya. Rasanya baru kemarin rayain tahun baru. Sekarang kita udah masuk bulan yang ketiga lagi. Waktu berjalan sangat cepat ya. Ngomongin waktu, kebenaran nih hari ini kakak mau banyak bahas tentang waktu. Gimana ceritanya ya? Yuk kita simak firman Tuhan hari ini. Komandan Yosua, akhirnya tanah yang telah dijanjikan Tuhan menjadi kepunyaan bangsa Israel. Teriak salah satu prajurit Israel. Yosua pun menjawab, puji nama Tuhan. Hai para prajurit, kemenangan pertempuran ini kita dapatkan bukan karena kuat gagah kita semua, tapi karena ada Tuhan di sisi kita. Adik-adik, Tuhan memberi kemenangan pada umat Israel atas negeri Kanaan. Lalu seluruh umat Israel berkumpul di Silo. Mereka menempati kemah-kemah yang mereka buat. Terus mereka ngapain aja ya? Ini ilustrasi aja. Ceritanya kakak membayangkan ada 2 orang Israel yang lagi ngobrol di kemah. Aduh, bosen nih. Udah menang perang, terus sekarang ngapain lagi ya?
gak ada kerjaan nih, tiap hari cuma makan tidur. Temennya jawab, iya sama, aku juga sekarang kayak gak ada tujuan hidup. Dengar-dengar teman-teman dari suku Yehuda, mereka banyak yang udah sukses loh. Mereka mengelola tanah mereka, menanam anggur, pohon zaitun, dan tanaman lainnya. Orang yang awal tadi jawab, wah keren ya. Tapi ngebayangin kerja kayak gitu, kayaknya bakal capek juga ya. Kalau aku sih nanti dulu deh. Mending diem aja, nyantai dulu, istirahat di kemah. Nah, di sini tiba-tiba datang Yosua. Hei kalian, tiap hari cuma diem di kemah, makan, tidur, ngobrol. Tuhan udah kasih negeri yang sangat subur dan besar buat kalian. Emangnya kalian gak mau punya bagian dan mengelolanya? Orang-orang yang tadi lagi ngobrol kaget. Komandan Yosua, iya komandan, kami mau sih. Tapi kami harus ngapain jadi sekarang? Kata Yosua, kalian dari suku Zebulon kan? Cari satu orang lagi untuk menjelajah negeri pemberian Tuhan. Kasih tahu juga suku lain yang belum dapat bagian. Pokoknya pilih 3 orang, lakukan eksplorasi ke seluruh tanah Kanaan. Lalu catat semua keadaan dan informasi yang kalian dapatkan. Mereka pun jawab, oke, siap komandan. Nah, berangkatlah 3 orang dari masing-masing suku Israel untuk menjelajah tanah tersebut. Didapati tanah pemberian Tuhan sangat besar dan penuh kekayaan alam. Mulai dari sungai, laut, tanah yang subur, padang rumput, segala kondisi geografis dan batas-batas wilayah, kota demi kota dicatat dalam 7 bagian. Dan kemudian akan disampaikan kepada Yosua. Komandan, ini catatan eksplorasi kami, silakan dipelajari, kata orang yang tadi disuruh ya. Yosua jawab, wah kalian cepet juga ya. Oke, aku lihat dulu nih catatan kalian semua. Dilihat. Suku Yehuda akan tetap di selatan. Keturunan Yusuf akan tetap di utara. Sisanya 7 bagian ini kita akan undi untuk kalian semua. Nah, waktu kemudian nih. Oke, kita undi secara adil ya. 7 bagian wilayah untuk 7 suku. Benyamin, Simeon, Zebulon, Isakar, Asyer, Naftali, dan undian pun dilakukan. Akhirnya masing-masing suku mendapat bagian tanah pusaka. Suku Ruben dan Gad telah memiliki bagian tanah sebelum pengundian. Berada di timur Sungai Yordan, daerah ini memiliki padang rumput yang berlimpah, sehingga bisa menjadi pakan ternak. Orang-orang yang tinggal di sana bisa mengusahakan ternak mereka dengan sangat baik. Selanjutnya Yehuda sudah memiliki bagian tanah mereka sebelum pengundian. Mereka tetap mengerjakan dan mengelola tanah di bagian selatan. Daerah Yudea memiliki tanah yang subur, cocok banget untuk jadi pertanian dan perkebunan. Maka dari itu orang-orang di sana bisa mengusahakan tanah mereka menjadi penghasil buah-buahan, sayuran, gandum, dan banyak lagi. Dan suku Zebulon mendapat bagian tanah di Galilea. Daerah ini kaya akan ikan, maka dari itu mereka banyak yang menjadi pembuat kapal dan nelayan yang handal. Dengan mereka mengusahakan waktu yang ada untuk berusaha, semuanya jadi punya pekerjaan. Gak cuma bapak-bapak loh, ibu-ibu juga ikut berkembang. Dengan banyaknya hasil pertanian, perkebunan, itu semua bisa dikelola jadi apa? Jadi masakan, obat-obatan. Sedangkan daerah yang banyak ternak menghasilkan juga banyak wool. Orang-orang di sana bisa mengelola itu menjadi kain dan pakaian. Bangsa Israel telah diberi kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Sekarang mereka udah masuk ke tanah perjanjian, Kanaan. Ada suku-suku yang udah dapat tanah, tapi yang banyak juga belum. Yang belum punya tanah mungkin tidak ada tujuan, tidak kerja, hanya diam aja di kemah. Sebagai pemimpin, Yosua menegur mereka. Dalam Yosua 18 ayat 3, berkatalah Yosua, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Wah, ternyata mereka katanya malas-malesan, atau artinya gak pakai waktu dengan baik. Kalau kalian tahu cerita sebelumnya nih, jelas berbeda dengan Kaleb. Kaleb gesit. Setelah menang pertempuran, ia cepat-cepat minta bagian tanah miliknya, yaitu tanah Hebron. Dengan begitu, ia dengan cepat bisa mengelola tanah miliknya, gak harus nunggu. Gak harus cuma diem aja di kemah. Nah, jadi kita belajar apa hari ini? Gak boleh malas-malesan. Ketika kita bermalas-malasan, sama aja kita lagi buang-buang waktu kita. Padahal waktu itu sangat berharga.
Kalau zaman dulu mungkin orang Israel cuma nyantai-nyantai aja gitu di kemah ya, gak ngapa-ngapain lagi. Seharusnya mereka bisa mengelola tanah mereka dengan bekerja dan menjadi produktif. Itu tadi zaman dulu. Nah kalau sekarang hati-hati nih, yang keseringan tidur-tiduran di kamar. Sambil apa? Sambil main HP berjam-jam. Seharusnya kalian bisa pakai waktu kalian dengan hal yang lebih berguna. Contohnya apa? Kerjain PR kalian lebih awal. Jangan mepet banget ya. Terus apa? Baca Alkitab. Bisa juga bantuin mama papa kalian. Daripada scrolling sosial media yang gak jelas seharian, mending dipakai untuk apa? Mempelajari sesuatu atau melatih skill kalian. Mungkin di bidang musik, olahraga, dan masih banyak lagi. Walaupun rasanya kalian udah ngerjain semua tugas kalian, bukan berarti waktu kalian bisa dipakai seenaknya. Kayak orang Israel tadi ya, aku udah perang nih, udah menang. Terus harus ngapain lagi? Apakah jadi diam-diam aja terus? Enggak ya. Pasti kok, kalau dicari-cari ada hal yang lebih berguna yang sebenarnya bisa dilakukan. Sama seperti kakak nih, kakakmu kesaksian ya. Kakak dulu gak sadar bahwa waktu berjalan dengan sangat cepat. Gak kerasa loh, kakak juga pernah sekecil kalian. Terus tiba-tiba udah lulus sekolah, lulus kuliah, kerja. Zaman sekolah, tiap beresin tugas kayaknya lega banget. Terus kakak cuma mikir, waktunya nyalain komputer dan main game. Itu dilakukan setiap hari. Sampai pada satu titik kakak akhirnya nyesel. Ya ampun, gak kerasa kakak buang waktu kakak untuk main game sebanyak dan selama itu. Kakak pada dasarnya emang seneng komputer. Dan sebenarnya cita-cita kakak pengen juga jadi ahli komputer. Coba aja dulu, di waktu luang kakak gak selalu dipakai untuk main game. Tapi bisa juga kakak pakai untuk belajar coding atau programming mungkin. Pasti akan lebih berguna. Tapi yang udah terjadi, biarlah berlalu. Yang terpenting kakak sekarang udah bangkit dan belajar dari kesalahan tersebut. Nah adik-adik, jangan sampai seperti kakak tadi ya. Ayo bermimpi besar dan pakai waktu kalian yang ada ini, yang sangat berharga ini untuk kejar mimpi kalian. Tuhan Yesus pasti tolong dan bimbing kita semua. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini ya. Yuk semuanya kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar Tuhan dari kisah Yosua dan bangsa Israel. Bahwa kami harus pakai waktu kami sebaik-baiknya. Kami gak boleh malas-malasan. Kami gak boleh sia-siain waktu kami yang sangat berharga ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi orang yang bijaksana dalam mengelola waktu kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, balik lagi di Faith, Hope, and Love Radio. Kak Catherine dan Kamilka. Nah, minggu ini kita mau apa ya Kamilka? Mau bacain ayat emas, Kak. Betul, coba Kamilka dibaca Kamilka. Ayat emasnya dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wah mantap, coba kita baca lagi sekali lagi kali ya bareng-bareng yuk. Boleh. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Wih keren banget ya ayat emasnya ya Kak Dika ya. Betul. Nah kalau gitu sekarang kita juga ada nih satu kesaksian dari para pendengar-pendengar Faith, Hope, and Love Radio. Kita mau dengerin sama-sama kali ya Kak ya. Coba nih dari aku dulu. Nah yang pertama ini ada dari Kak Rishel. Hai Rishel. Kak Rishel ini dari SMGBI Halo. Oh. Nah jadi nih ceritanya Kamilka, dia itu kemarin hari Senin dipilih buat tanding basket tuh. Wah keren banget Kak. Betul. Terus dia bilang katanya dia tuh ragu, takut bisa menang tanding itu atau enggak. Akhirnya dia jadinya berdoa tuh. Dia berdoa tuh Kamilka, dia minta tolong sama Tuhan biar dibantu nih, biar bisa menang tuh besok tandingnya. Nah ternyata nih Kamilka akhirnya Kak Rishel ini bisa menang loh. Wah keren Dengan banget Kak. skornya katanya beda tipis banget. Waduh. Keren banget ya. Keren Kakak. Oke, coba dari Kamilka ada nggak kira-kira kesaksian? Tentunya ada dong Kak. Kesaksian kali ini itu dari Kak Kesya, ibadah anak Aruna 5 Kakak. Hai Kak Kezia. Nah, Kak Kesya ini Kak biasanya telat kalau berangkat kerja. Waduh. Nah, tapi pada suatu hari ya Kak, Kak Kesya berdoa. Malamnya Kak Kesya berdoa nih. Kak Kesya minta sama Tuhan agar bangunnya bisa lebih pagi Kak. Terus biar di jalan gak terlalu macet, biar gak telat. Nah, waktu Kak Kesya
Besoknya Kak Kesya bisa bangun lebih pagi, Kak. Wah, keren banget. Nah, yang lebih keren lagi, Kak, di jalan yang biasanya macet nih, di hari itu jalannya gak macet, Kak. Wah, Wah, banget ya, dan Kak Kak Kesya. Kesya gak terlambat ke kantor. Gereja. Wah, aku jadi inget nih kesaksian ini tuh kayak tema minggu ini. Apa tuh, Kak? Ya, jadi tema minggu ini tuh kita mau menggunakan waktu dengan Baik. Wah, bijak banget. Semoga ya di minggu depan kita bisa dengerin kesaksian-kesaksian kayak gini ya. Tentu Dari aja adik-adik dong, semua Kak. juga. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Shalom parents, menjadi orang tua bisa menjadi pengalaman yang menegangkan, terutama jika kita khawatir akan segala hal yang tidak berjalan dengan baik. Perlu disadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang akan melakukan kesalahan di dalam pengasuhan anak. Kabar baiknya adalah parents tidak sendirian. Ada 10 kesalahan umum yang tanpa sadar seringkali kita lakukan. Dengan belajar mengatasi kesalahan umum di dalam mengasuh anak yang terbagi ke dalam 3 minggu pembahasan, parents akan selangkah lebih dekat menjadi orang tua yang lebih efektif. Poin yang pertama, mengabaikan untuk memperbaiki masalah. Banyak orang tua yang mengalami frustasi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun karena mereka berpikir bahwa masalah-masalah tertentu tidak dapat diselesaikan. Masalah-masalah umum ini mungkin termasuk pertengkaran dengan anak sebelum tidur, anak yang sering terbangun di malam hari, atau kemarahan dan masalah perilaku pada anak-anak yang lebih besar. Meskipun mungkin memerlukan kerja keras, sebagian besar masalah yang parents hadapi sebagai orang tua tentunya dapat diselesaikan, dapat diubah, kemudian diperbaiki. Dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi, parents mungkin memerlukan bantuan. Ada banyak buku, kemudian situs web dan orang-orang yang dapat membantu memandu parents melewati tantangan di dalam mengasuh anak. Poin yang kedua, kesalahan umum kita sebagai orang tua adalah melebih-lebihkan atau meremehkan masalah. Sebelum parents mencoba memperbaiki masalah, parents harus terlebih dahulu memutuskan apa yang merupakan masalah dan apa yang bukan. Sayangnya orang tua terkadang melebih-lebihkan atau meremehkan masalah yang mereka hadapi. Orang tua yang meremehkan masalah pada anak mungkin secara tidak sengaja melewatkan informasi penting karena mungkin saja ternyata keadaan sebenarnya anak sedang berjuang melawan depresi, atau mungkin anak sedang di dalam masa pergumulan untuk menolak ajakan teman yang negatif. Sebaliknya, parents bisa berespon melebih-lebihkan yang biasanya berasal dari rasa cemas dan bisa menyebabkan anak merasa dikekang oleh orang tuanya. Ketika orang tua meremehkan masalah, anak-anak berpotensi mengabaikan emosi mereka dan secara tidak sengaja mengajarkan anak-anak untuk menghindari masalah. Poin yang ketiga, kesalahan umum lainnya adalah memiliki harapan yang tidak realistis. Parents dapat menimbulkan masalah bila memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Hal ini sering terjadi ketika orang tua merasa frustasi atau tidak sabar terhadap anak yang berusia 2,5 tahun yang mungkin masih belum tertarik untuk toilet training, atau mungkin anak berusia 6 tahun yang masih mengompol, atau juga keadaan pada seorang remaja yang pemurung. Parents pastikan ekspektasi sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak kita. Orang tua yang memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak-anaknya akan membuat anak-anak menempatkan standar perfeksionis yang juga tidak realistis. Perlu kita ingat bahwa kebutuhan dasar seorang manusia adalah penerimaan, dan kebanyakan anak ingin merasa diterima, terutama oleh orang tuanya. Anak yang merasa kecewa karena tidak dapat memenuhi harapan yang tidak realistis ini akan menjadi stres dan cemas. Mereka mungkin juga berjuang dengan rendahnya tingkat harga diri mereka dan mencari validasi dari perilaku yang negatif. Dampak lain dari memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap anak juga dapat menyebabkan anak menjadi malu jika tidak mampu memenuhi ekspektasi tertentu. Mereka juga mungkin mengembangkan keyakinan negatif tentang diri mereka sendiri sebagai pribadi yang tidak cukup baik. Hal ini bahkan dapat menyebabkan mereka mengembangkan satu emosi negatif yang dinamakan dengan kecemasan. Parents, bila ada salah satu atau beberapa poin di mana tanpa sadar kita melakukan kesalahan di dalam pengasuhan anak, segeralah kenali, kemudian menerima keadaan tersebut tanpa menyalahkan siapapun, kemudian mulailah merespon dengan cara yang benar.
Minggu depan kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, tolong kami jadi anak-anak terang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Tolong kami jadi anak-anak yang rajin melakukan tugas kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami terus membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Damailah Indonesiaku. Berkati bangsa kami ya Tuhan, agar tetap dalam persatuan dan kerukunan. Kami juga berdoa untuk Opa Niko dan hamba-hamba-Mu. Jagai dan naungi terus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.